Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Dia, tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Sabda Yesus ini sungguh terdengar keras. Apakah Yesus sedang mencoba untuk meminimalisir ruang bagi keluarganya di dalam hatinya? Sama sekali tidak. Yesus sebenarnya menawarkan kepada kita semua kata-kata penuh kuasa berkaitan dengan janji dan pemberian dorongan serta semangat. Kita semua dapat menjadi ibu, saudari, dan saudara bagi Yesus, para pembawa keserupaan keluarga. Kita semua dapat menjadi pelayan atau hamba yang sederhana dan rendah hati seperti Bunda Maria, selagi kita berdoa menggunakan fiat-Nya, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lukas bab 1 ayat 38. Dan doa ini dapat kita ucapkan pada setiap tingkat kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, transformasi kita ke dalam keluarga Yesus dimulai pada saat kita dibaptis dan bertumbuh selagi kita mendengarkan sabda Allah melalui doa dan pembacaan serta permenungan sabdanya dalam kitab suci. Namun tidak berakhir di situ. Saat kita mulai memahami panggilan kita dan peranan kita dalam kerajaan Allah, maka kita harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan atau melakukan sabda Allah itu. Kita harus pergi ke tengah-tengah dunia untuk melayani, mewartakan kabar baik Yesus Kristus, dan berdoa bersama orang-orang lain. Doa kontemplatif itu memang penuh kuat kuasa dan merupakan bagian hakiki dari perjalanan kita dengan Allah. Namun doa kontemplatif sendiri tidaklah cukup. Kontemplasi kita harus menghasilkan buah dalam rupa tindakan-tindakan kita dan cara kita bergerak di tengah dunia ini. Yesus mengatakan kepada kita bahwa Dia akan menghakimi apakah kita miliknya atau bukan, tidak hanya dengan melihat kualitas dan jumlah doa-doa kita, melainkan juga dengan tindakan-tindakan nyata yang kita lakukan karena cinta kasih dan ketaatan terhadapnya. Matius bab 25 ayat 31-46. Yakobus menggemakan kebenaran yang sama ketika dia menulis, "Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, 'Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang,' tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan,
maka iman itu pada hakikatnya mati. Yakobus 2 ayat 15-17. Saudara-saudari yang terkasih, cinta kasih kita kepada Yesus yang dipupuk melalui doa dan perhatian pada sabdanya akan berkembang dan berwujud dalam tindakan-tindakan nyata ketika kita pergi ke tengah dunia untuk berjumpa dengan orang-orang lain. Ini adalah suatu bagian yang hakiki untuk menjadi seorang anggota keluarga Kristus. Bila mana kita melihat seseorang yang sedang sakit atau susah, marilah kita menawarkan diri kepadanya. Apakah kita dapat berdoa bersamanya? Apabila kita berbicara dengan kawan sekelas atau kerabat kerja yang sedang kebingungan, maka patutlah kita men-sharingkan terang Injil dengannya. Kuat kuasa Roh Kudus dapat bekerja melalui diri kita secara dahsyat. Kita tidak pernah boleh lupa bahwa kita merupakan bagian dari keluarga Allah. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengakhiri permenungan singkat ini dengan sebuah kisah. Sebuah kapal telah menabrak karang dan tenggelam di pantai Irlandia. Kapten kapal itu, yang terkenal sebagai seorang yang sangat cermat, tidak mengerti mengapa telah terjadi musibah semacam itu. Dia berpikir, bagaimana mungkin terjadi kapal itu keluar begitu jauh dari arah yang benar? Kemudian diadakan suatu penyelidikan. Barang pertama yang diangkat keluar dari kapal yang tenggelam itu adalah kompas kapal. Sesudah diteliti dengan cermat, ternyata bahwa pada kompas itu terdapat sepotong kecil besi. Suatu hari sebelum kapal itu tenggelam, seorang matros membersihkan ruang di mana terdapat kompas. Dia telah menggunakan pisaunya untuk mengambil kotoran yang melekat pada pinggir kompas tersebut. Tanpa disadari, sedikit saja dari ujung pisau itu patah dan melekat di pinggir kompas. Inilah yang mempengaruhi jarum kompas sehingga terjadi kesalahan arah yang mengakibatkan tenggelamnya kapal itu. Saudara-saudari yang terkasih, satu dosa kecil yang kelihatannya tidak berarti apa-apa, jika terjadi dan dibiarkan melekat di dalam hati kita, dapat menyebabkan segenap hidup kita rusak dan hancur. Satu-satunya jalan adalah menghindarkan diri dari apa-apa yang tidak benar di hadapan Allah. Seperti kata Santo Paulus, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Efesus bab 6 ayat 16. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, kasih setiamu pada umat manusia sungguh luar biasa. Maka celikanlah mata hati kami, agar kami dapat semakin mampu melihat karyamu yang mengagumkan. Janganlah biarkan kami tuli dan bebal oleh kebodohan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.